Oke, jadi aku mau jelasin yang langkah kerja ini. Yang nomor 1 itu kan input data absorbansi di Excel. Pokoknya nanti praktikan itu udah dapat data jadi di Excel. Terus kurangi nilai absorbansi dengan nilai kontrol 2. Nah, coba ingat lagi kalau nilai kontrol 1 itu apa? 1 itu isinya adalah substrat ya. Substrat 100 mikroliter. Kalau 2 itu PBS. Berapa? 100 mikroliter juga. Kalau 3 itu PBS ditambah substrat. Ini ada 50 mikroliter tambah 50 mikroliter. Nah, kita pakai PBS. Jadi PBS itu sebenarnya dia kan sering digunakan dalam praktikum, pokoknya yang berkaitan dengan biomed itu untuk pelarut atau kayak untuk nyimpan sel. Pokoknya dia ini tuh untuk homeostasisnya sel, buat nyimpan protein, itu pakainya PBS sebagai pengencer juga. Nah, makanya kita pakai yang PBS. Substrat itu enggak, karena dia tidak mempengaruhi konsentrasi dari enzimnya ini. Jadi enzimnya ini konsentrasinya itu dilihatnya dari PBS. Nah, terus hitung rata-rata absorbansi, ini nanti aja. Terus selisih, oke, nanti resultan. Nah, yang ini rumusnya itu absorbansi sama dengan koefisien molar extinction ini dikalikan konsentrasi sama panjang lintasan. Absorbansi itu yang kita dapat dari praktikum, terus konsentrasi itu yang mau kita cari. Nah, makanya rumusnya bisa diubah, kayak ini tinggal pindah ruas aja. C sama dengan A dibagi E kali L. Berarti A-nya nggak tahu ya, nanti dapat praktikum. Terus 9,45 dibagi 9,45 kali 0,01. Terus ini pokoknya nanti aktivitas enzim yang udah ditentukan, udah ketemu, kita bagi dengan konsentrasi protein. Nah, ini tuh dapatnya dari praktikum kuantifikasi protein. Tuh. Makanya nanti praktikum kita tuh ada 2, ada kuantifikasi sama TPP 4. Nah, terus langkah kerjanya yang selanjutnya itu adalah sampel, terus menit 0, 5, 10, dan seterusnya. Maksudnya apa sih? Jadi ini ada sampel plasma, serum, usus hepar. Usus hepar ini dia tuh asalnya dari jaringan. Kemudian sel kulturnya kita pakai HEK atau Human Embryonic Kidney. Terus PBS ini adalah kontrol negatif 2 tadi. Terus kenapa ini menit 0 sampai 30? Kalau di protokol kan habis di-shaker, dicek di spektrofotometer absorbansinya berapa, diinkubasi 5 menit, dicek lagi 5 menit inkubasi, cek lagi, dan seterusnya sampai 30 menit. Terus ini kenapa ada 3 nilai dalam satu sampel? Nah, kita itu menggunakan namanya triplo. Triplo itu satu sampel kita memasukkan ke dalam plate 3 kali. Kenapa harus triplo? Karena kalau triplo itu perhitungannya akan semakin akurat. Tuh. Oke. Triplo. Nah, triplo ini nanti harusnya dicari rata-ratanya. Tapi nanti kita bahas dulu tentang grafik ya. Nanti kalau misalnya udah didapatkan grafik itu kita lihat dari yang stabil. Misal ada grafik kayak gini. Ini naik, terus naiknya kayak gini, naik gini. Nah, kita ngitungnya pakai yang mana? Kita ngitungnya pakai yang area ini. Kenapa nggak pakai area yang ini? Ini A, ini B misalnya. Kenapa nggak pakai area B? Kok kita pakai area A? Karena yang area A ini dia tidak ada kenaikan tiba-tiba, misalnya dengan yang ini misalnya area C sama area D. Ini kan ada kenaikan tiba-tiba. Itu nggak stabil dianggapnya. Yang stabil di A. Terus kenapa nggak pakai B? Karena yang A ini lebih panjang dibanding yang B. Misal kayak yang hepar. Ada ini kan. Nih, ini penurunan tiba-tiba. Makanya kita nggak mungkin pakai daerah ini. Kita pakai daerah yang di sini. Serum ini bisa nih pakai dari awal sampai akhir bisa. Nah, ini mungkin bakal dijelasin lebih lanjut sama Dokter Dono. Tapi untuk perhitungan yang di PPT ini dianggap menggunakan dari menit ke-5 sampai ke 20 yang paling stabilnya gitu ya. Kita anggap dari menit 5 sampai 20 yang paling stabil. Kan ini triplo ya, harusnya dicari rata-ratanya dulu. Nah, buat rata-rata ini tuh udah aku hitung, dia 1,725,333 itulah. Terus yang menit ke-20 dapatnya segitu. Nah, kemudian kita hitung corrected OD. Corrected OD itu rata-rata yang di awal ini kita kurangkan dengan ini, PBS ya, kontrol negatif 2. Ini kalau menit ke-5 pakainya yang 0,042, yang menit ke-20 kita pakai 0,044.
gitu ya. Nah, ini udah aku hitung, pokoknya yang menit ke-5 tuh hasilnya 1,68 itu, dan yang menit ke-20 hasilnya 2,5033 ya. Nah, terus cari resultan. Resultan ini kita coba cari selisihnya gitu. 2,503333 dikurangi sama 1,6833 kan 0,82 ya. Ini harusnya menit 5, ini bukan 15. Terus dibagi sama 15 menit. 15 menit itu selisih dari 20 kurangi 5. Dibagi sama 15. Tuh. Coba ya kita bagi 15. Hasilnya sebentar. Bagi 15. Hasilnya tuh 0,0546666667. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari aktivitas enzim. Nah, ini tinggal angka ini kita masukkan ke sini gitu ya.